Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jadi anak-anak tetap semangat ya, mengikuti pelajaran yang insya Allah Ustadz akan sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang pendidikan agama Islam atau Thaqafah Islamiyah, pendidikan agama Islam. Dengan materi kita hari ini yaitu menjaga Al-Quran. Nah, sebelum Ustaz sampaikan lebih lanjut, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu yang disebut dengan Al-Quran? Apa kewajiban kita pada Al-Quran? Dan bagaimana Al-Quran itu bisa terjamin keasliannya sampai hari akhir nanti. Anak-anak sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berangsur-angsur anak-anak. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian ketika membaca itu dinilai sebagai pahala. Luar biasa kan? Jadi kita membaca Al-Quran, baik kita faham ataupun tidak faham, maka Allah memberikan pahala, yaitu bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya. Jadi benar-benar orisinil. Nah, anak-anak tahu orisinil enggak? Orisinil itu adalah asli, tidak ada perubahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana sebagian dari isi kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada yang dirubah oleh kaumnya itu sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa Al-Quran kok bisa sedemikian rupa terjamin tidak pernah akan ada perubahan sampai hari akhirat nanti? Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminnya sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Jadi ketika Allah sudah berjanji seperti ini anak-anak, kira-kira Allah apakah akan menyelisihi janjinya? Apakah mengingkari janjinya? Tentu tidak. Nah, jadi semua yang telah Allah sampaikan itu tidak akan pernah bohong, alias selalu benar adanya. Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan juga apa kewajiban kita pada Al-Quran. Tentunya kewajiban kita pada Al-Quran anak-anak adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah mengatakan aqimus sholah, laksanakanlah sholat, maka kita langsung melaksanakan sholat tanpa harus ragu-ragu. Ketika Al-Quran telah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, jadi ketika Allah menyatakan kita berpuasa, maka kita tidak bisa menawar-nawar lagi, melainkan harus tunduk kepada hukum yang telah Allah tentukan. Jadi banyak ya ketika Allah menyatakan, misalkan perempuan itu harus mengulurkan jilbabnya, artinya harus menutup auratnya, maka langsung tidak ada pilihan yang lain kecuali mengamalkan perintah Allah yang satu itu. Nah, mengenai penjagaan Al-Quran yang telah Allah jamin ya, selain memang Allah jamin ya, akan tetapi di sana ada peran penting hal yang lain anak-anak. Apa saja? Pertama adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu anak-anak, beliau itu jujur, amanah, ya, kemudian beliau juga terpercaya, ya. Bahkan beliau mendapatkan julukan apa? Ada anak-anak yang tahu kira-kira? Nah betul, Al-Amin. Itu julukan sebelum Rasulullah menjadi nabi dan menjadi utusan.
Jadi sudah mendapatkan gelar julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan anak-anak, Abu Jahal itu pernah ditanya, "Wahai Abu Jahal, kenapa kamu mengingkari Muhammad? Apakah kamu menolak apa yang disampaikan oleh Muhammad?" Apa kata Abu Jahal? "Oh tidak, aku tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar adanya. Akan tetapi kalau aku ikut Muhammad, yang akan ikut aku siapa? Aku nanti tidak akan menjadi pemimpin lagi dong. Aku nanti akan menjadi anak buah. Sedangkan aku tidak suka menjadi anak buah." Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani anak-anak. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah benar adanya yang disampaikan, tapi karena gengsi, karena iri ya, tidak suka pada Nabi, akhirnya mereka tidak mengikutinya. Jadi Rasulullah ya, peran penting kenapa kemudian Al-Quran terjaga sampai hari ini. Yang pertama adalah Rasulullah mempunyai sifat yang jujur dan terpercaya. Jadi ketika wahyu sudah turun, maka Rasulullah langsung menyuruh kepada sahabatnya ya untuk mengikuti apa yang telah Rasulullah bacakan. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk menulis di pelepah korma, di bebatuan, di kulit-kulit binatang, dan juga di tulang belulang. Sehingga akhirnya dibukukan saat itu. Ditulis belum dibukukan. Ditulis dulu oleh para sahabat yang ada. Lalu kemudian setelah beberapa lama kemudian Rasulullah juga menyatakan ya, Rasulullah juga bersabda kepada para sahabatnya bahwa tidak boleh menulis selain ayat Al-Quran tadi. Jadi hadis-hadis Rasulullah itu tidak ditulis pada awalnya anak-anak. Melainkan nanti jauh di zamannya tabi'in itu baru kemudian ada pembukuan. Jadi itu yang pertama, Rasulullah mempunyai sifat yang jujur dan terpercaya. Yang kedua adalah karakteristik sahabat, kebiasaan sahabat. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anak mempunyai hafalan yang sangat kuat. Nah, sahabat ini anak-anak bisa menghafal ribuan bait syair dan juga ribuan nama-nama buyut mereka. Jadi luar biasa orang-orang sahabat ini, sahabat Rasulullah. Jadi mereka itu selain mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW, mereka langsung menghafalkan anak-anak. Dan mereka sudah kita tahu ya, para sahabat itu mempunyai sifat ummi. Rasulullah juga mempunyai sifat ummi. Apa ummi itu? Adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian sahabat anak-anak juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, makanya kita kenal ya, ada 7 sahabat yang hafal Al-Quran di saat Rasulullah masih hidup dan langsung ditasmi, diperdengarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hafal 30 juz anak-anak. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Salim bin Ma'qal, yaitu Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, ada Abu Zaid bin Sakan, dan terakhir ada Abu Darda. Lah 7 ini anak-anak, 7 orang dari para sahabat ini semuanya sanad bacaan kita semuanya akan tersambung kepada 7 sahabat ini. Salah satunya. Ya, ada yang ke Ubay bin Ka'ab, ada ke Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang telah tadi Ustaz sampaikan. Jadi ini anak-anak. Jadi peran yang kedua itu Al-Quran terjaga karena sahabat menghafalnya. Ada di dalam hati-hati mereka. Kemudian yang ketiga ada peran khalifah atau khulafaur rasyidin. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak? Di saat Rasulullah SAW meninggal dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, sebagian kaum muslimin ada yang murtad anak-anak. Ngeri ya, ada yang murtad ya. Padahal mereka sudah mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Tapi karena mereka tergoda oleh godaan dunia, bisa saja mereka kemudian murtad, na'udzubillah min dzalik. Lah ketika mereka murtad, akhirnya diperangi oleh sahabat Abu Bakar ini. Diperangi mulai para pengikut Musailamah Al-Kadzab,
Di antaranya juga ada para pengikutnya, Malik bin Nuwairah namanya, yang tidak mau bayar zakat. Jadi diperangi anak-anak, sampai pada puncaknya terjadi apa yang disebut dengan peperangan Yamamah. Harbul Yamamah, peperangan Yamamah. Di situ banyak beberapa sahabat yang gugur dan sangat sekali memilukan. Nah, di antaranya yang gugur adalah para penghafal Quran. Kurang lebih ada 70 orang yang wafat pada saat itu. Nah, semenjak pulang dari peperangan Yamamah ya, sahabat Umar melihat, ini kata sahabat Umar, kalau dibiarkan kemudian para sahabat ikut berperang semuanya, kemudian banyak yang gugur, kemudian dan sahabat mesti akan meninggal semuanya kan, lalu siapa yang akan mengetahui Al-Quran? Sementara ya kalau sahabat mempunyai hafalan yang kuat, sementara orang-orang setelahnya gimana? Nah, kemudian Sayyidina Umar mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran itu dibukukan saja. Lalu akhirnya ditawarkan kepada Abu Bakar. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau. Kenapa? Karena Rasulullah belum mengerjakannya. Luar biasa ya. Jadi kalau Rasulullah tidak mengerjakan, Sayyidina Abu Bakar juga nggak mengerjakan. Berarti kecintaannya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Namun karena dorongan dari Sayyidina Umar untuk terus didorong ya, terus dibujuk Sayyidina Abu Bakar, sampai akhirnya beliau setuju. Lalu kemudian beliau menyuruh Zaid ya, bin Thabit untuk mengomandoi pengumpulan Al-Quran. Pada awalnya Zaid bin Thabit juga nggak mau. Namun karena dorongan dan bujukan daripada Sayyidina Abu Bakar, lalu akhirnya beliau mau dan menerima dan melaksanakan hal itu. Tapi Zaid mempunyai syarat yang sangat ketat anak-anak. Apa saja? Yang pertama, ayat Al-Quran harus benar-benar dihafal oleh sahabat. Jadi misalkan nih, mau nulis apa sekarang? Al-Fatihah. Kamu hafal Al-Fatihah? Ya, seperti ini bacaannya. Tanya lagi, kamu hafal Al-Fatihah? Ya, seperti ini bacaannya. Sampai banyak orang ya, sampai derajat pada mutawatir, yaitu banyaknya orang namun mustahil untuk terjadi kebohongan, lalu akhirnya baru kemudian ditulis. Namun penulisannya pun ada syarat kedua. Syarat keduanya itu apa? Harus ada naskah aslinya. Nah, kalau misalkan ini mau ditulis, ternyata ini gimana ini? Abu Darda ada tulisan surat ini enggak? Ada tulisannya surat Al-Kafirun enggak? Misalnya ini. Ada ini tulisannya. Dibaca dan sesuai enggak dengan hafalan kamu enggak? Sesuai. Baru kemudian ditulis oleh Zaid bin Thabit atau orang yang beliau tunjuk untuk menulisnya. Jadi anak-anak, adanya Al-Quran itu benar-benar terjamin. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya peran kaum muslimin seluruh dunia. Apa itu? Mereka menghafalkan Al-Quran. Coba sekarang anak-anak lihat ya, bahkan anak-anak sendiri itu kan calon para penghafal Quran. Luar biasa ya. Jadi ada yang sudah hafal juz 30, ada yang hafal juz 29, sangat luar biasa. Nah, bahkan kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Quran salah harkatnya saja, maka langsung akan ketahuan dan langsung akan dikoreksi. Jadi seperti itu anak-anak. Makanya peran kaum muslimin itu sangat penting sekali. Jadi diingat sekali lagi ya, kenapa Al-Quran benar-benar dijaga sedemikian rupa. Yang pertama karena Allah sendiri yang menjamin. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW yang menyampaikan, di mana beliau adalah mempunyai sifat jujur dan amanah. Dan selanjutnya adalah karakteristik sahabat yang memang mempunyai hafalan yang sangat kuat. Kemudian selanjutnya ada peran para khalifah pada saat itu, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan yang terakhir adalah peran kaum muslimin seluruh dunia untuk menjaga Al-Quran. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi apa yang telah Ustaz sampaikan ini silahkan dipelajari, jadikan bahan renungan anak-anak sekalian. Jadi ini merupakan materi yang insya Allah menumbuhkan kecintaan kita anak-anak kepada Al-Quran. Sehingga kita ikut serta di dalam menjaga kemurnian, kesucian Al-Quran. Baik, ini saja dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatian. Langsung kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.